Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi relevan lainnya yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan pengangkatan honorer yang sedang menggebu-gebu dinantikan dan juga menggebu-gebu disuarakan serta didorong terus oleh DPR RI. Pada informasi ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Disampaikan bahwa tolok ukur pengangkatan honor jadi ASN adalah lamanya masa pengabdian atau lamanya masa kerja. Dan itu adalah suatu hal yang logika Bapak Ibu. Nah, untuk seterusnya simak informasi ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang salurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Info ASN P3K terbaru, pengangkatan honorer jadi ASN, tolok ukurnya masa kerja. Benarkah demikian? Ikuti terus informasi berikut. Pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja benar-benar berlangsung sengit. Kabar gembira buat honorer yang namanya masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN berpotensi diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa memang dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN ini benar-benar perjuangan sengit. Kabar gembira buat honorer yang namanya masuk dalam database BKN ini benar memang akan diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Walau banyak informasi terkait dengan pengangkatan honor menjadi ASN, ada yang mengatakan informasinya diangkat menjadi PNS, demikian juga dengan P3K full time dan P3K part time. Tapi kesimpulannya kita akan menunggu keputusan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Salah satu syarat utama honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K ialah berkaitan dengan usia dan masa kerja. Kali ini, honorer bisa berjuang di seleksi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2023 yang kini akan dibuka pada pertengahan bulan September 2023 tahun ini, yang jadwalnya telah diusulkan oleh BKN kepada Menpan RB, diawali dengan pengumuman tanggal 16 September dan pendaftarannya diawali atau dimulai 17 September 2023 bulan depan ini. Tentunya ini adalah suatu hal yang tidak boleh disia-siakan oleh seluruh Bapak Ibu honorer, apalagi Bapak Ibu honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah yang ingin statusnya berubah dari status pegawai honorer menjadi status pegawai ASN, baik P3K maupun PNS. Bahkan yang menjadi sorotan kali ini ialah tentang masa kerja belasan tahun disamakan dengan yang baru. Semestinya konsep masa kerja dijadikan landasan untuk prioritas pengangkatan honorer kategori 2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau menjadi P3K agar terpenuhi rasa keadilan itu. Ini dilansir Unius ID dari JPNN. Seperti pada umumnya diberlakukan secara rata jika berkaitan dengan masa kerja yakni minimal 2 atau 3 tahun. Hal ini juga berpengaruh terhadap pola pikir atau kecermatan dalam mengakses soal tes yang kemungkinan besar didominasi bagi mereka golongan muda. Karena namanya saja fresh graduate masih mampu untuk mengolah pikiran terkait dengan soal-soal yang begitu diprediksi muncul untuk tes. Tetapi Bapak Ibu honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, tentunya mereka fokus dengan pekerjaan, maka jelas untuk mencari informasi terkait dengan akses soal tes itu waktunya sangat minim. Banyak harapan agar masa kerja bisa dijadikan tolok ukur untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K,
serta tidak ada penambahan golongan. Bahkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kini sedang ditunggu-tunggu oleh honorer semenjak aturan penghapusan honorer dibatalkan. Bahkan di situ ada apresiasi kepada panitia kerja revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akibat adanya kesempatan terhadap honorer tenaga teknis administrasi untuk diangkat menjadi P3K. Jadi, informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, bagi honorer dan fresh graduate wajib tahu cara reset password akun SSCSN yang tidak bisa login. Harapannya, agar kebijakan nantinya ditambahkan klausul masa kerja yang bisa menjamin usia honorer dan pengalaman kerja yang sudah lama dapat diprioritaskan. Itu adalah satu harapan penuh para honorer yang sudah lama mengabdi. Masa kerja juga bisa menggambarkan bahwa dirinya sudah berkompeten di bidangnya tersebut akibat lama pengabdiannya. Jadi, berdasarkan pengabdian, benar-benar punya pengalaman dalam bidang tertentu. Tentunya Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga bisa melihat kesejahteraan para honorer dengan masa kerja yang sudah lama mendapatkan kesejahteraan yang sepadan. Jadi bila dihitung-hitung sebagai bentuk apresiasi yang sangat diharapkan oleh para honorer kategori 2, sehingga buat pemerintah bisa dipersiapkan. Namun perlu Anda ketahui dulu bahwa honorer yang aman sementara ini ialah mereka yang namanya telah masuk dalam database berikut ini. Langsung saja Bapak Ibu, silakan dicek hasil verifikasi database BKN terbaru yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya informasi terkini mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN, Bapak Ibu honorer silakan simak informasinya dan informasi lain yang relevan dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara serta pahami apa kira-kira syarat-syaratnya supaya Bapak Ibu jangan kewalahan pada saat mendaftar pada seleksi CSN baik P3K maupun CPNS di pertengahan bulan September ke depan ini. Tentunya dalam hal ini juga ya Bapak Ibu honorer wajib mengetahui apa trik-trik atau ya teknik tertentu supaya Bapak Ibu bisa lolos meraih impian menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini tentunya Bapak Ibu ya. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Doakan juga semoga RWSN segera ketuk palu karena memang RWSN memberi peluang besar kepada honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.